Mari kita membaca Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Saya bacakan bagi kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu, kami perlu mendengar firman-Mu pada hari ini. Sama seperti kami perlu mendengar firman-Mu tiap-tiap hari. Tapi kami mohon hari ini Tuhan mendengar doa kami, supaya kami diberikan pencerahan oleh Tuhan, sehingga kami mengerti kedalaman makna Injil, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat Paulus. Pimpin hamba-Mu yang hina ini, di dalam segala keterbatasannya, dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kitab suci yang begitu limpah. Kami tahu dia tidak mampu, maka Tuhan relalah tolong dia. Dan tolong setiap kami, supaya kami diberi anugerah oleh Tuhan, mampu mendengar apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada gereja Tuhan dan kepada kami juga. Kiranya Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam ayat 16 dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ini merupakan bagian yang nanti di pasal 9 dikutip lagi oleh Paulus, tapi pakai kutipan langsung dari kitab Yesaya. Bagian ini mengutip, tapi tidak membagikan kalimat yang persis dari kitab Yesaya. Sebenarnya ini diambil dari Yesaya. Yesaya mana? Yesaya pasal yang ke-9. Maaf, Yesaya pasal yang ke-28. Di dalam Yesaya pasal ke-28, baik bagian ini maupun Roma 9 mengutipnya, dikatakan, barang siapa percaya, dia tidak akan dipermalukan. Apa yang jadi konteks ketika Yesaya mengatakan hal ini? Di dalam Yesaya 28, di dalam bagian di mana ada kalimat, barang siapa percaya tidak akan dipermalukan, di situ ada perbandingan antara pemimpin Israel dan orang-orang penting Israel, dengan orang-orang yang mengharapkan janji Tuhan. Dua kelompok ini beda. Yang satu, orang-orang jadi pemimpin. Mereka mau diselamatkan dari segala serangan Babel, dari segala kesulitan hidup, dengan berlindung kepada tokoh-tokoh penting yang lain. Kami mau diserang oleh Babel, kami mau dihancurkan oleh Asyur, kami mau di bumi hanguskan oleh bangsa lain. Kami akan berpegang kepada raja-raja dunia, kami akan berkelit dengan berpindah posisi. Kami akan secara politik cari aman supaya kami tidak dimusnahkan. Nah, ini cara raja-raja menyelamatkan diri. Jadi ada orang-orang yang akan mendapat untung oleh karena mereka sangat pintar hidup di tengah-tengah masyarakat sosial. Saudara, saat ini pun kita lihat orang-orang seperti ini ada di dalam negara ini. Mungkin ada di tengah-tengah pergaulan saudara. Orang yang sangat pintar, sangat cepat karirnya naik, sangat pintar menjilat, sangat pintar berpura-pura, sangat pintar mengambil hati, akhirnya mempunyai kesuksesan melampaui kita semua. Lalu kita mengatakan, wah, saya pakai jalur yang normal, saya pakai cara yang adil, saya pakai jalur yang semestinya, saya dikalahkan sama orang yang potong kompas. Ini problem bukan cuma problem saat ini problem dari zaman Yesaya. Ada orang-orang hidupnya lebih enak karena mereka hidup tidak jujur. Ada orang-orang hidupnya lebih bahagia karena mereka tahu caranya menipu orang lain. Lalu saudara mulai berpikir, wah kalau begitu saya ingin menjadi orang yang hidupnya baik dengan cara bagaimana? Dengan cara menipu sama seperti orang lain. Bagaimana saya mau ikut orang lain? Lalu ikut-ikutan cara hidup yang rusak. Akhirnya saya mendapatkan apa yang orang lain peroleh juga. Ini enggak benar. Jadi orang-orang yang mau hidup jujur mulai mengatakan, saya tidak bisa seberuntung mereka. Saya tidak bisa hidup sebahagia mereka karena saya mempertahankan integritas dan mempertahankan kehidupan yang baik. Wah saudara, ini pergumulan yang sulit dan pergumulan yang tidak bisa hilang di dalam sejarah. Selalu akan ada orang-orang yang cepat mengambil keuntungan dan ada orang-orang yang hidup sangat sulit, hidup biasa, bahkan hidup menderita oleh karena hidup di dalam jalur yang benar. Saudara kalau mau ikut aturan akan ketinggalan. Saudara mau terabas aturan, saudara bisa maju. Saudara mau ikut aturan, bisnis saudara dalam bahaya.
Saudara mau tipu orang, bisnis saudara akan berkembang sangat besar. Nah ini sama dengan apa yang terjadi di dalam Yesaya 28. Ada raja-raja yang tahu bagaimana untung, bukan dengan cara Tuhan, tapi dengan cara dunia. Tapi saudara sekalian, ada sekelompok orang yang mengatakan gak bisa. Kami mau nantikan janji Tuhan. Kami mau ikut rencana Tuhan. Kami tidak mau berdosa. Kami tidak mau kotori tangan kami dengan segala kenajisan di dalam dunia. Kalau kamu tidak ikut cara yang dilakukan dunia, kamu bodoh. Mana bisa berhasil? Mana bisa menang? Kalau kamu tidak sogok, mana bisa berhasil? Kalau kamu terlalu jujur, mana bisa dapat untung? Kalau kamu tidak main curang, bagaimana bisa menang? Nah ini semua ada di dalam kebiasaan-kebiasaan di dalam dunia. Tapi akan ada orang-orang mengatakan, saya tidak percaya kalau Tuhan tutup mata terhadap orang-orang jujur. Saya tidak percaya Tuhan abaikan orang-orang yang mau hidup bersih. Nah maka inilah yang jadi pergumulan di dalam kitab Yesaya. Lalu konteks Yesaya adalah bukan cuma raja-raja atau pemimpin Israel mampu sukses karena cara licik. Tapi mereka juga mampu menghindari penderitaan oleh karena mereka pintar mencari jalan. Kami tahu bagaimana menghindari kesulitan karena kami segera berpihak kepada musuh. Kamu sih tidak mau berpihak kepada musuh. Kalau Babel datang, kami mau jadi satu dengan mereka. Kalau Babel menyerang, kami mau lari lalu berlindung di Mesir. Entah kami jadi pihak Babel atau kami berlindung ke Mesir. Dua-dua bikin aman. Tapi orang yang mengatakan saya tidak mau ikut cara itu. Nah ini orang-orang yang akan dibantai. Orang-orang yang akan dibunuh. Lalu Yesaya menubuatkan akan ada orang-orang yang melihat saudara-saudara yang jujur mati. Orang-orang yang setia dibunuh. Orang-orang yang mau ikut Tuhan, mayatnya dilempar di jalan-jalan. Nah ini pemandangan mengerikan sekali. Lalu Yesaya seolah memberikan gambaran, kira-kira kamu mau ikut yang mana ya? Orang benar yang mayatnya terhampar di jalanan dengan cara yang sangat-sangat kasihan. Mayatnya dilempar seperti anjing mati. Lalu kita lihat orang-orang yang berontak sama Tuhan. Hidupnya begitu enak. Keadaannya begitu baik. Saudara mulai goyah. Lalu mengatakan, saya bukan lagi ada dalam keadaan miskin atau kaya di sini. Saya ada dalam keadaan hidup atau mati. Kalau ikut dunia, bisa hidup. Kalau ikut cara Tuhan, mati. Bukan lagi masalah untung, bukan lagi masalah kaya atau miskin, tapi masalah hidup atau mati. Siapa yang mau mati? Siapa yang mau dibantai? Siapa yang mau melihat keluarga dihancurkan? Ada seorang sharing kepada saya mengatakan, Pak, sebelum saya menikah, saya berani lakukan apapun untuk Tuhan. Tapi setelah punya keluarga, saya berpikir ulang. Saya bukan hidup untuk diri lagi. Ada istri, ada anak-anak. Saya menjadi orang yang khawatir. Bukan untuk diri, tapi untuk keluarga saya. Saudara mulai berpikir, kalau cuma saya dibantai silakan. Tapi kalau ada keluargaku terlibat bagaimana? Masihkah saya ikut jalan Tuhan? Wah ini pergumulan makin lama makin serius. Sekarang bukan lagi tentang untung rugi, tapi tentang hidup mati. Ikut dunia dan kamu hidup. Ikut Tuhan dan kamu mati. Di sini ada pembalikan janji Tuhan sepertinya. Karena di dalam kitab Taurat dikatakan pilihlah hidup dan jangan pilih mati. Bagaimana supaya hidup? Jalanilah Taurat. Ikut Tuhan, kamu akan hidup. Berontak lawan Tuhan, kamu akan mati. Tapi sekarang orang-orang ketika Israel diserang oleh Asyur, lalu setelah itu mereka diserang oleh Babel. Orang-orang melihat yang ikut Tuhan kok mati juga. Yang ikut Tuhan kenapa ikut dibantai? Dan orang-orang licik kok bisa selamat? Nah ini jadi pergumulan besar. Masihkah saya percaya kepada janji Tuhan? Tapi di dalam Yesaya 28 dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saudara, kenapa dipermalukan atau tidak kok jadi isu di sini? Karena yang dipertaruhkan bukan cuma nyawa, bukan cuma hidup mati. Yang sedang dipertaruhkan adalah jalan hidup yang dipilih. Saudara, setiap orang pilih jalan hidup tertentu. Dia bukan cuma menjalani hidup tertentu, tapi dia juga menjadi promoter. Dia menjadi yang mempopulerkan jalan hidup tersebut. Jika saudara putuskan untuk hidup mengikuti dunia, maka hidup saudara akan terus mempromosikan cara dunia. Sebaliknya jika saudara mau ikut Tuhan, cara hidup saudara akan mempromosikan ikut Tuhan. Tapi ikut Tuhan terus mati, bukankah itu promosi yang buruk? Oh bagaimana bisa mempopulerkan nama Tuhan kalau promosinya seperti ini? Hei orang-orang ikutilah Tuhan. Oh kenapa ikut Tuhan? Jadi kaya ya? Oh kenapa ikut Tuhan? Jadi sukses ya? Enggak juga sih. Lalu kenapa ikut Tuhan? Mana yang ikut Tuhan?
yang ikut Tuhan banyak yang sudah mati, mayatnya dilempar di jalan. Hah? Ikut Tuhan dipermalukan seperti itu? Ikut Tuhan dapat penghinaan seperti itu? Ikut Tuhan menderita seperti itu? Saya tidak bisa ikut. Maka orang yang masih hidup, yang belum mengalami kengerian, yang masih hidup ikut Tuhan, mulai dipermalukan. Lihat teman-temanmu, mereka mati sia-sia kan? Lihat orang-orang yang mengikuti Kristus, bukankah mereka menderita? Lihat orang-orang yang setia kepada Tuhan, bukankah mereka dihancurkan? Kalau begitu kenapa mesti ikut Tuhan? Nah saudara, setiap orang akan memilih jalan, lalu jalani jalan dengan dua cara. Cara pertama adalah pilih dengan ragu dan jalan dengan celingak-celinguk. Lihat kiri kanan. Kalau jalanku kurang menguntungkan, saya pindah. Nah ini orang-orang oportunis. Saya membahas di dalam persekutuan doa, banyak orang oportunis gagal lihat peluang. Ini ironis sekali. Yudas seorang oportunis. Dia gagal lihat peluang ikut Yesus dan setia kepada Yesus. Dia cuma lihat peluang dapat 30 keping perak. Bodoh sekali. Engkau bisa menjadi bagian penting dari kerajaan Allah, tapi engkau pilih 30 keping perak. Maka orang oportunis, ironisnya tidak bisa lihat peluang. Nah saudara, banyak orang mulai lihat jalannya, lalu dia mulai pertimbangkan kiri kanan. Ada orang yang setelah pilih jalan, mati-matian setia. Ada tipe setia, ada tipe celingak-celinguk. Nah ini dua tipe ya. Tipe pertama adalah the faithful one. Tipe kedua adalah the celingak-celinguk one. Saya kurang tahu bahasa Inggrisnya celingak-celinguk apa. Shelinguk, saya nggak tahu. Yang pertama, mau pilih satu jalan, tidak beralih kemana-mana. Yang kedua, sudah pilih jalan, mulai lihat, adakah peluang lebih bagus? Saudara, cara kedua ini buruk. Jika saudara anak muda, lalu mau punya pacar, waktu mendekati seseorang, sambil mendekati, sambil celingak-celinguk, ini kondisi buruk sekali. Orang celingak-celinguk tidak mungkin jadi orang terhormat. Maka sambil dekati satu perempuan, sambil lihat, jangan-jangan ada perempuan lain yang lebih bagus. Mungkin belum ketemu, mulai lihat kiri, mulai lihat kanan. Begitu kiri kanan tidak ada yang bagus, lanjut. Tapi begitu ada yang lebih bersinar di kiri atau kanan, langsung belok. Nah maka ada orang-orang sangat setia, ada orang-orang masih cari jalan untuk pindah. Aku mau ke kiri atau ke kanan. Aku mau lanjut atau pindah jalur. Hati-hati, jangan jadi orang Kristen seperti ini. Orang mau jadi Kristen, tapi lihat-lihat mana yang paling menguntungkan. Di gereja mana saya bisa dapat berkat, di mana aku dapat keuntungan, sambil celingak-celinguk. Nah maka celingak-celinguk itu kurang baik. Itu adalah gaya cecunguk, yang ngerti-ngerti, yang tidak-tidak. Nah maka ketika orang mengatakan, saya mau ikut Tuhan. Ada yang waktu ikut Tuhan dia terus lihat kiri kanan, apakah ada peluang lebih baik? Mungkin aku bisa ikut Tuhan dalam hati aja. Mungkin gak usah terlalu frontal, gak usah terlalu Kristen-Kristen amat. Yang penting saya di dalam hati Kristen. Sudahlah biar orang taunya saya di dalam hati Kristen. Setelah itu tidak perlu pamerkan apa-apa lagi. Oh ini orang-orang oportunis. Nah tapi ya saya mengingatkan, orang oportunis tidak akan dapat apa-apa. Waktu dia lihat kiri lebih bagus, dia pindah kiri. Ternyata kanan jadi lebih baik. Ini mirip kalau saudara kemudikan mobil di jalan tol waktu macet ya. Ada pengalaman ini kan? Ini saudara mau sejujur apapun dalam hidup, di jalan tol selalu jadi celingak-celinguk. Sudah ambil jalur kanan, kok tengah yang lancar ya? Saudara pindah tengah, loh yang kanan sekarang lancar. Saudara balik lagi ke kanan, sekarang paling kiri yang lancar. Saudara pindah ke paling kiri paling parah. Nah saudara jadi bingung, tiap ada saya kok jalurnya jadi macet. Jangan-jangan engkau penyebab macet. Nah jadi saudara mulai celingak-celinguk di situ. Nah kalau cuma pilih jalur jalan tol itu masih sedikit diampuni. Tapi kalau saudara mengatakan saya mau menjadi orang yang benar-benar setia, mau jalani jalan yang lurus di hadapan Tuhan, saudara akan dapat kesulitan. Karena di dalam periode Yesaya, orang-orang seperti ini ujungnya mati. Wah beratnya bukan main. Lalu pembuktian posisimu benar itu dari mana? Kamu pilih jalur yang benar ikut Tuhan dan setia sampai mati, gunanya apa? Nah di dalam buku dari Søren Kierkegaard tulis buku judulnya adalah Sickness unto Death. Di sini dia gali kalimat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kalimat kepada murid-muridnya, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Ini kalimat dikatakan untuk menjelaskan kondisi Lazarus. Lazarus sakit, lalu sudah mau mati. Tuhan Yesus mengatakan, ini penyakit tidak akan membawa kematian. Wah, murid-murid dengar ini, mereka senang. Tapi tidak lama setelah Tuhan Yesus mengatakan ini,
Lazarus mati. Jadi gimana? Tuhan Yesus salah ya? Penyakit ini tidak membawa kematian. Tiba-tiba datang berita mengatakan Lazarus sudah mati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dia tertidur. Oh, kalau dia tertidur dia akan sembuh. Tapi Tuhan mengatakan maksud saya tertidur adalah mati. Tapi kita akan datang dan membangunkan dia. Nah, di sini Kierkegaard bergumul. Saudara, yang bikin Kierkegaard jadi pemikir penting adalah karena dia baca Alkitab, dia bergumul. Yang bikin kita jadi pemikir payah adalah karena kita baca Alkitab nggak mikir sama sekali. Nah, dia bergumul. Lihat kalimat ini, dia bergumul. Ini kenapa Tuhan mengatakan penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi Lazarus mati. Penyakit yang tidak membawa kematian ternyata membawa kematian. Nah, ini yang dia maksud dengan sickness unto death. Karena Tuhan Yesus dalam bahasa Inggris, ya dia tulis dalam bahasa Denmark, tapi ya kita terima dalam bahasa Inggris. Kecuali saudara ngerti bahasa Denmark, ya silakan baca dalam tulisan asli. Tapi dalam bahasa Inggris, Tuhan Yesus mengatakan, this sickness is not unto death. Penyakit ini bukan menuju kematian. Ternyata mati. This sickness is indeed unto death. Ini penyakit menuju kematian kok. Nah, maka Kierkegaard menggumulkan tentang nasib orang mengikut Kristus. Mirip dengan pergumulan yang kita bagikan di dalam Roma 1 ini. Engkau ikut Tuhan Yesus ternyata mati. Lalu ketika Yesus mengatakan, this sickness is not unto death. Faktanya mati kok. Kalau begitu bagaimana aku harus percaya Tuhan Yesus? Di dalam hal apa perkataan Tuhan Yesus terbukti benar? Saya ikut Yesus dan mati. Lazarus ikut Yesus dan mati. Murid-murid ikut Yesus dan mati. Tapi Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Di mana kebangkitan, di mana hidup aku tidak lihat. This sickness is indeed unto death. Tapi Kierkegaard mengatakan ini kalimat bagus sekali. Bukan karena saya yang rangkum, ya saya yang rangkum. Tapi bukan bagus karena saya yang rangkum. Saya rangkum bagus karena dari Kierkegaard. Nah, intinya dari buku itu Kierkegaard mengatakan waktu Tuhan Yesus mengatakan this sickness is not unto death. Ini tidak bentur dengan fakta this sickness is unto death. Lazarus mati kok. Tapi yang Tuhan katakan this sickness is not unto death sama dengan faithful unto death. Aduh, artinya apa sih? Kierkegaard sudah baca hal yang rumit, dia bergumul. Setelah itu dia kasih penjelasan, kok lebih rumit lagi? Apa maksudnya? This sickness is not unto death sama dengan this person is faithful unto death. Bagi Kierkegaard, faithful unto death sama dengan sickness not unto death. Loh, mana bisa? Kalau setia sampai mati, kenapa sama dengan penyakit yang tidak membawa kematian? Karena di dalam pikiran Kierkegaard, the sickness is not unto death. Ini berarti saya minta tidak jalan-jalan dalam kebaktian. Semua duduk tenang. Biar kita biasakan menghormati Tuhan. Anak-anak juga belajar duduk ya. Jangan main-main, jangan bikin ribut. Mari kita belajar menghargai ibadah. Nah, saudara sekalian, this sickness is not unto death. Sama dengan faithful unto death. Jadi bagi Kierkegaard ketika Tuhan mengatakan Lazarus ada sakit, dia tidak akan mati. Kenapa tidak? Karena yang bisa dialami orang percaya bukan mati. Loh, buktinya dia sakit dan mati. Bukan. Ini adalah faithful unto death. Yang setia sampai mati, tidak akan mati. Ini paradoks yang membingungkan. Orang faithful mati. Tapi Yesus mengatakan, no, ini bukan mati. Tapi kalau engkau tidak mengalami faithful unto death, kamu akan mengalami sickness unto death. Artinya apa ya? Yesus mau membagikan sesuatu yang bagi Kierkegaard sangat penting. Yaitu engkau ikut Yesus atau tidak ikut Yesus, engkau akan sakit. You will have sickness. Sickness dalam hal apapun. Sickness terutama di dalam keraguan dan kegoyahan. Saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami kesulitan. Saudara mengalaminya sama dengan orang dunia mengalami. Ada yang mengatakan, oh orang Kristen menderita. Lalu ditanya, orang Kristen menderita karena apa? Dianiaya sama orang Romawi. Memangnya orang Romawi enggak menderita? Kalau bukan menderita karena orang lain, orang Romawi bisa menderita karena penyakit. Saudara tahu bahwa Kaisar Herodes yang dicatat di dalam Kisah Rasul. Kaisar Herodes dicatat di dalam Kisah Rasul. Ditampar oleh malaikat Allah. Dia mati oleh cacing-cacing. Herodes Agripa kesekian, saya lupa keberapa ya. Nah saudara, Kaisar itu ditampar. Raja itu ditampar oleh malaikat, dia mati dimakan cacing-cacing. Apa itu dimakan cacing-cacing? Dia dapat penyakit di perutnya. Dia mendapat penyakit di mana dia mengalami infeksi parah. Infeksi parah yang menyebabkan busuknya isi perutnya akhirnya terbuka keluar. Lalu mulai ada maggot, apa itu? Larva,
Belatung mulai ada di dalam penyakitnya. Lukanya mengandung belatung, akhirnya dia mengalami sepsis, infeksi seluruh badan dan dia mati. Mati dalam keadaan mengerikan sekali. Jadi saudara mulai pikir, yang mati siapa ya? Raja. Oh, dia dianiaya siapa? Enggak ada yang aniaya dia. Kalau gitu dia enak hidupnya baik? Enggak, dia mati, dia menderita. Jadi orang dianiaya menderita, yang menganiaya juga enggak bebas dari penderitaan. Di dalam beberapa waktu yang lampau, ISIS dengan kejam mengeksekusi banyak orang Kristen. Lalu orang mengatakan, kasihan orang Kristen dianiaya oleh orang-orang yang bergabung ke dalam ISIS. Tapi orang-orang ikut ISIS juga ada pergumulan, di mana mereka sendiri bingung, apakah membunuh orang adalah sesuatu yang benar. Saudara, tidak mudah untuk bunuh orang. Kalau saudara bilang mudah, saya ngeri sekali sama saudara. Enggak mudah untuk bunuh orang. Taking life is not easy. Ada satu dialog di dalam sebuah film, di mana ada satu anak muda mau jadi preman, ikut gabung dengan orang-orang jagoan, lalu punya pistol. Kemudian satu tokoh dari film itu datangi anak muda ini, mengatakan, kamu mau jadi jagoan? Dia bilang, iya. Lalu orang ini cerita film lah ya, jadi jangan ditiru. Mulai hajar, hantam orang-orang yang jadi teman-temannya dia. Satu-satu dipukul, lalu semua kalah. Setelah itu orang ini dibawa keluar. Jangan ikut-ikut mereka. Orang ini kaget. Loh, bapak ini kok jagoan ya? Ternyata dia tokoh utama, jagoan sekali. Kalau berantem sama orang, sangat luar biasa. Dia mantan tentara pasukan khusus yang sangat ahli bunuh orang. Lalu dia ambil pistol, dia kasih ke anak muda ini. Dia mengatakan, tembak saya sekarang. Anak muda ini kaget. Hah? Coba tembak saya sekarang. Kamu pikir gampang bunuh orang? Orang yang pernah bunuh orang akan mengalami kesulitan hidup di dalam jiwanya sampai dia mati di kuburan. Saudara, orang yang diberikan tugas eksekusi, sudah tahu ya kalau ada orang dieksekusi tembak, orang yang akan ditembak ditutup matanya lalu diikat. Kemudian orang yang akan menembak itu diberitahu, dari semua senjata ini beberapa kosong. Beberapa kosong, hanya sebagian yang ada isi, yang lain kosong. Lalu ketika mereka mau tembak, mereka tanya, yang kosong mana? Gak ada yang kasih tahu. Akhirnya mulai, siap, aim, fire, boom, langsung tembak. Begitu mereka tembak, mereka rasa kayaknya yang pistol senapan saya ringan. Mungkin yang saya yang kosong. Kenapa mesti ada ini? Supaya eksekutor algojonya tidak mengalami gangguan kejiwaan yang parah. Karena bunuh orang bukan hal mudah. Orang mengatakan, kasihan ya ada orang jadi martir, mati demi Tuhan. Yang bunuh juga kasihan. Dia juga ditipu oleh setan, dipermainkan, dan jiwanya rusak karena pernah bunuh manusia. Membunuh manusia sesuatu yang akan merusak manusia seumur hidup dia. Maka saudara sekalian, ketika seorang gabung di dalam ketentaraan, hal yang penting untuk dilakukan di dalam ketentaraan adalah adanya konseling dari orang profesional yang mengerti bagaimana konseling orang yang mungkin harus cabut nyawa orang dengan menembak mati orang. Tidak mudah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab mematikan orang. Ada seorang menjadi pilot, bukan mengendarai ya mobil Avanza kita. Menjadi pilot untuk pesawat pembom. Lalu dia bertanggung jawab untuk tekan sampai akhirnya bom itu jatuh. Termasuk bom atom ketika Perang Dunia Kedua. Ada bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu pilot yang menjatuhkan perlu konseling. Dia perlu dibereskan jiwanya. Karena dia merasa dari tangan saya, satu kota mati semua. Bukan hal yang mudah. Maka saudara sekalian, kalau kita mengatakan kasihan ya orang-orang menderita dianiaya, yang menganiaya juga tidak lepas dari penderitaan. Maka yang Kierkegaard mau katakan adalah kita semua mengalami sickness. Apapun bentuknya. Kamu dianiaya orang, orang menganiaya kamu. Sama-sama punya sickness tersendiri. Tapi di dalam sickness dari orang yang faithful, sickness-nya diganti faithful. Kamu tidak dilihat oleh Tuhan sebagai orang yang mengalami sickness unto death. Kamu dilihat sebagai orang yang mengalami faithful unto death. Ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui Yohanes di dalam kitab Wahyu. Kiranya engkau setia sampai mati. Biarlah engkau faithful unto death. Di dalam your faithfulness unto death, kamu akan memperoleh mahkota kehidupan yang limpah. Nah, maka saudara sekalian, di dalam pengharapan Kristen, ada kesadaran yang faktual bahwa semua orang mengalami sickness, semua orang mengalami penderitaan. Sehingga ketika orang pilih jalan ikut Tuhan dan mereka menderita, orang lain menghina, kamu menderita, kamu miskin, kamu sengsara. Tapi orang Kristen atau pengikut Tuhan yang setia akan mengatakan, memangnya kamu lebih baik dari kami kah? Oh, kamu menipu makanya dapat gaji banyak. Kamu bohongi orang makanya kamu sukses. Kamu korupsi makanya kamu bisa berhasil.
Kamu menghancurkan lawanmu di dalam bisnis, maka bisnismu maju. Itukah bahagia? Kamu pikir kamu tidak sedang sakit jiwanya? Kamu pikir kamu tidak sedang mengalami penderitaan? Kamu pikir hidupmu baik? Kamu pikir ini shalom? Kamu pikir ini damai sejahtera? Bukan. Engkau pun sedang mengalami sickness di dalam kekayaanmu. Maka kitab suci tidak salah ketika mengatakan, hei orang kaya, hartamu tidak bisa menolong engkau. Hartamu sudah berkarat dan kamu menuju pada kebinasaan. Nah, inilah yang harus dipahami oleh orang-orang menurut Yesaya. Kamu menghina orang yang ikut Tuhan karena mereka dibunuh, mereka sengsara. Sampai kapan kamu bisa hidup? Kalau kamu hidup dengan menjilat kepada Babel, atau kamu hidup dan berlindung kepada Mesir, sampai kapan kamu hidup dengan integritas? Kamu sudah mati sebelum kamu mati. Saudara, orang yang kehilangan integritas, dia sudah mati sebelum mati. Orang yang melakukan kejahatan untuk bertahan hidup, dia sudah mati meskipun belum mati. Kalau begitu, sickness unto death menurut Kierkegaard harus dibaca faithful unto death kalau itu dialami oleh orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang Yesaya mau katakan, lihat ada orang-orang yang tetap setia berpegang kepada Tuhan dan mereka tidak akan dipermalukan. Ini janji Tuhan. Mana enggak dipermalukan, mereka sudah mati kok. Orang-orang yang ikut Tuhan banyak yang mati, yang ikut Tuhan mulai malu. Aduh, ikut Tuhan kok nasibnya begini. Tetapi Yesaya mengatakan tidak, Tuhanku sudah berjanji. Yang ikut Tuhan tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Saudara, siapa orang yang ikut Tuhan paling setia? Yesus Kristus. Yesaya bukan sedang lihat orang Israel yang faithful. Yesaya melihat jauh ke depan akan ada sang hamba Allah yang setia sampai mati. Maka kepada dia, seperti yang diimani oleh Yesaya, kepada dia Tuhan tidak akan biarkan dipermalukan. Tuhan akan munculkan dia dan Tuhan akan benarkan dia. Nah, maka di dalam pengertian Yesaya, orang yang dipermalukan karena Tuhan, tidak akan Tuhan biarkan dipermalukan. Pada saatnya Tuhan akan nyatakan dia benar. Benar apa? Benar di dalam pilihan hidup. Ada orang pilih hidup, lalu bangga. Saya sudah pilih jalan yang benar. Kamu bodoh, pilih ikut Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan akan mengatakan, no, you are the foolish ones. Kamulah yang bodoh, yang ikut Tuhan akan aku benarkan. Nah, inilah pengertian pembenaran di dalam konteks Yesaya dan diikuti oleh Paulus. Jadi apa itu Injil? Injil adalah janji Tuhan. Kamu yang ikut aku tidak akan dipermalukan. Mengapa tidak? Karena engkau ikut aku berdasarkan teladan dari seorang yang dijadikan Mesias, yaitu Kristus. Maka Yesaya sudah lihat ke depan. Siapa dia yang ikut Tuhan dengan setia? Yesus Kristus. Lebih dari siapapun. Yesus Kristus tidak pernah gagal di dalam langkahnya untuk ikut Tuhan. Maka dialah the faithful one. Dan ketika dia setia ikut Tuhan, apa yang terjadi pada dia? Dia dihianati muridnya sendiri. Dia ditangkap oleh tentara Romawi. Dia diadili dengan pengadilan yang tidak adil oleh pemimpin agama. Dan dipimpin oleh hakim yang begitu gampang menjilat kepada publik. Hakimnya namanya Pilatus. Pilatus coba wawancara Yesus Kristus. Apa yang kamu lakukan? Yesus tidak mau jawab. Berikan pengertian kepada saya untuk membela diri. Karena aku menentukan hidup matimu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak berhak menentukan hidup matiku. Kalau bukan ditentukan oleh Allah di atas. Oleh Bapakku. Waduh, orang ini makin heran. Kamu bapaknya di atas. Bapamu adalah Allah. Jadi kamu adalah anak Allah. Kamu adalah raja. Yesus mengatakan, untuk itulah aku datang. Engkau mengatakan dengan benar. Untuk itu aku datang, untuk itu aku bersaksi. Maka aku bersaksi tentang kebenaran. Wah, Pilatus sadar ini orang tidak ada salah apa-apa. Lalu dia mengatakan kepada rakyat, saya tidak menemukan kesalahan. Supaya kamu puas, saya cambuk dia dengan cambuk yang keras. Sampai punggungnya hancur. Setelah itu saya akan bebaskan dia. Tapi orang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus begitu takut, posisinya terancam. Kalau terjadi huru-hara, terjadi keributan, terjadi kerusuhan, Pilatus bisa dimutasi ke tempat yang lebih sengsara lagi. Pilatus mulai pikir karirnya. Aku mau ditaruh di senat di Roma. Itu puncak karir paling tinggi di dalam politik orang Roma. Kalau begitu bagaimana supaya naik pangkat? Bagaimana supaya saya keluar dari tempat hina ini? Saya nggak mau ada di Yerusalem. Saya tidak mau ada di Kaisarea. Saya tidak mau ada di Yudea. Saya mau ada di Italia.
saya mau ada di Roma. Caranya bagaimana? Baik-baik ada di sini, jangan bikin kacau. Maka dia tidak mau ada kekacauan. Oh jangan kacau ya, jangan kacau. Orang mulai teriak-teriak, mulai demonstrasinya keras, mulai mungkin terjadi kerusuhan. Akhirnya Pilatus menghindarkan Yerusalem dari kerusuhan besar. Mengatakan, baiklah, saya serahkan dia kepadamu. Saya cuci tangan, saya tidak bertanggung jawab. Mana bisa hakim cuci tangan? Saudara, dia bertanggung jawab. Dia tidak bisa lepas. Tapi dia mengatakan, saya cuci tangan seolah itu sudah bersih. Mana bisa ya? Tapi dia mengatakan, aku tidak mau ikut campur, kamu yang putuskan. Dia harus disalib. Maka Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalib. Oh ini kan nasib orang benar, orang paling setia sepanjang sejarah. Nasibnya seperti ini. Dia dipaku di atas kayu salib. Betapa ruginya ikut Yesus. Betapa ruginya hidup orang benar. Inilah orang paling benar dan dia dipamerkan telanjang di atas kayu salib sampai mati. Mau ikut seperti ini? Bodoh. Mau ikut seperti ini? Pilihan yang buruk. Lebih baik ikut dunia, punya karir yang baik, senang-senang. Lalu menikmati segala hal yang bisa dinikmati dalam hidup. Ini pilihan bijak. Tapi Tuhan mengatakan, aku yang akan punya keputusan akhir. Maka saya mau beritahu satu hal. Jika engkau percaya Tuhan, saya pakai jika, enggak tentu lu percaya Tuhan soalnya. Jika engkau percaya Tuhan, engkau harus tahu Tuhanlah yang punya keputusan final. Bukan kau, bukan bosmu, bukan karirmu, bukan pilihanmu. Hei orang-orang sombong, engkau pikir engkau menentukan hidupmu? Tidak, Tuhan yang tentukan. Dialah yang memegang keputusan paling akhir. Maka jika engkau percaya Tuhan, mintalah dalam hatimu kepada Dia, supaya Dia memutuskan yang baik untuk engkau. Karena jika tidak, engkau akan hidup sia-sia, percuma. Dan Tuhan sudah mengatakan, yang mau setia ikut aku, akan aku munculkan, tidak akan aku biarkan dipermalukan. Ini janji Tuhan. Maka kalau begitu tinggal pilihan kita mau bagaimana. Benarkah kita mau ikut Tuhan? Benarkah kita mau setia kepada Dia? Benarkah kita mau sungguh-sungguh pegang Dia? Dan mengatakan hidup saya untuk engkau, aku berjanji akan ikut engkau. Jika kita setia, kita akan dibenarkan. Inilah pengertian tidak dipermalukan. Maka saudara, kalau Paulus mengutip tema penting ini dari Yesaya, berarti di dalam Roma pasal 1, Paulus bukan cuma sekadar mengatakan, kalau kamu percaya Yesus nanti masuk surga. Oh gampang sekali, iya pokoknya percaya Yesus masuk surga. Paulus mengatakan kalimat yang dalam dengan mengutip Yesaya. Sehingga kita tidak bisa reduksi dengan mengatakan, pokoknya kalau percaya Tuhan Yesus, nggak ada apa-apa lagi yang bisa mengganggu saya masuk surga. Itu pilihan atau pikiran yang terlalu menyederhanakan berita Injil. Bukankah benar orang yang diselamatkan pasti akan ke surga? Benar. Tapi itu cuma satu aspek dari banyak hal penting yang Paulus mau bicarakan untuk hidup kita. Maka saudara pikir baik-baik tentang pengertian ini. Paulus mengatakan bahwa dia yakin akan kekuatan Allah. Ini kalimat yang dia katakan. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dengan kata lain Paulus mengatakan, saya mau pilih hidup kayak begini. Dan saya akan banggakan pilihan hidup ini. Engkau bisa ambil harta saya. Engkau bisa cambuk saya di muka umum. Engkau bisa tuduh saya pengkhianat agama. Engkau bisa lemparkan segala macam kotoran kepada saya. Saya tetap yakin akan kekuatan Allah di dalam jalan hidup yang saya pilih. Di mana orang Kristen seperti ini ya, yang mengatakan saya yakin dengan pilihan hidup Kristen. Dan aku akan tunjukkan pilihan hidup Kristen adalah pilihan yang menunjukkan kekuatan Allah. Tidak akan dipermalukan oleh Allah. Nah siapa yang masih mau berseru seperti ini? Paulus mau. Paulus mengatakan saya punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Sebab aku percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Diselamatkan dengan cara apa? Dengan cara dipamerkan. Lihat orang-orang ini memilih jalan yang benar. Mereka memilih iman yang sejati. Mereka tidak pilih agama yang sia-sia. Mereka tidak pilih tradisi dan ibadah yang palsu. Mereka tidak ikuti pemimpin-pemimpin agama yang bohong. Mereka tidak ikuti gosip dan juga seruan politik yang memberikan kenikmatan sementara. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, saya mau beriman kepada Kristus. Inilah orang yang akan diselamatkan. Apa itu diselamatkan? Diselamatkan berarti dibenarkan. Apa itu dibenarkan? Dibenarkan itu berarti dipamerkan sebagai yang benar. Saudara, kalau engkau hidup jujur, lalu orang menuduh engkau berbohong, engkau dituduh sebagai orang yang jahat, saudara mau bela diri ke siapa? Masuk ke pengadilan dituduh jahat. Hakim disogok lalu melawan saudara.
Saudara mau naik banding sampai mahkamah paling tinggi. Sudah di mahkamah paling tinggi tetap dipersalahkan. Saudara bingung mau appeal ke siapa lagi? Maka saudara mengatakan hanya Allah yang aku harapkan akan membela aku. Hanya Allah yang aku harapkan akan berdiri di sisiku dan mengatakan ini orang benar. Nah, siapa yang akan dapat ini? Paulus mengatakan setiap orang yang percaya Injil. Maka kalau ada orang mengatakan Paulus mengajarkan beriman kepada Tuhan itu gak usah pakai perbuatan. Di mana dasarnya? Kalau dikatakan, oh beriman kepada Tuhan gak perlu ubah hidup, yang penting aku percaya masuk surga. Bagian mana? Baru bagian awal Roma kita sudah mendapatkan pengertian yang padat seperti ini tentang pilihan hidup yang setia kepada Tuhan. Tentang kehidupan yang tidak main-main mengikuti Tuhan Yesus. Yesus Kristus mati dan dia dipermalukan pada akhir hidupnya. Tapi Paulus mengatakan Tuhan tidak pernah gagal membenarkan orang pilihannya. Wah, Tuhan tidak pernah gagal, maka ada janji Tuhan yang Tuhan mau berikan. Itulah kekuatan dari berita Injil. Janjinya di mana ya? Janjinya itu adalah janji nanti. Oh nanti. Sudah tahulah orang Kristen pasti bohong lagi. Orang Kristen mengatakan, oh nanti ya nanti. Siapa yang bisa buktikan nanti? Aku mau jadi Kristen tapi mau ada bukti dong. Mana buktinya? Dan kita mengatakan buktinya adalah Yesusku bangkit. Yesus bangkit. Tahu dari mana dia benar-benar bangkit? Kesaksian kitab suci menyatakannya. Apa signifikansi kebangkitannya? Signifikansi kebangkitannya adalah kebangkitannya membuktikan Tuhan akan bela orang benar. Tuhan tidak akan buang orang benar. Yang pilih ikut Tuhan, Tuhan akan jaga. Bagaimana cara Tuhan jaga? Perhatikan yang akan dikatakan berikut. Tuhan jaga dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Seolah Tuhan mengatakan, supaya engkau akhirnya dibenarkan, aku jaga engkau. Bahkan aku akan pilih kebenaranmu dibandingkan nyawa anak tunggalku ini. Yesus Kristus jadi manusia dan Allah membiarkan dia dipaku di kayu salib. Supaya kita bisa dijaga oleh pembenaran dia di atas kayu salib. Dengan demikian, Paulus mengatakan saya percaya dengan kuat, dengan yakin akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Maka dengan bagian ini kita mulai berpikir dengan dalam tentang Injil. Apakah yang ditawarkan oleh berita Injil? Berita Injil menawarkan jika engkau setia sampai mati, Tuhan tahu bagaimana membenarkan engkau di dalam kehidupan kebangkitan. Mati tidak menggagalkan pembelaan Tuhan akan engkau. Dan di sini kita mempunyai keyakinan yang besar sekali. Mati tidak menggagalkan rencana Tuhan? Tidak. Mati tidak menggagalkan kehendak Tuhan membenarkan orang-orang pilihan? Tidak. Mati tidak akan menggagalkan rencana Tuhan membenarkan kita? Tidak. Justru kematian akan mengkonfirmasi. Sebab setelah kematian akan ada kebangkitan yang menunjukkan siapa milik Tuhan dan akan ada penghakiman yang membuang siapa yang bukan milik Tuhan. Inilah pengertian yang membuka pikiran kita untuk mulai serius memilih jalan hidup. Apakah saya mau ikut Tuhan atau tidak? Ikut Tuhan tidak akan dipermalukan. Ikut jalan lain seolah mendapatkan segala kemuliaan, tapi pada ujungnya saudara hanya akan mendapatkan kematian. This sickness is unto death. Tapi that sickness yang dialami Lazarus dan dialami orang-orang beriman is not unto death. Benarkah Lazarus mati? No. Lazarus tidak mengalami sickness unto death. Masa tidak? Dia sudah mati. No. Dia mengalami faithful unto death. Dan aku akan membangkitkan dia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya akan mengalami kematian. Nah ini kan berarti akan mengalami sickness unto death. No. Kita akan mengalami faithful unto death. Asalkan kita setia mengikuti Tuhan. Nah kiranya Tuhan memimpin kita memahami pengertian Injil yang limpah. Hari ini sampai di sini dan di dalam pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai keselamatan bagi orang percaya. Apakah yang Paulus maksudkan ketika dia bicara tentang soteriologi, tentang doktrin keselamatan bagi orang-orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami memohon anugerah-Mu. Berikanlah kepada kami pengertian yang limpah, sehingga kami tidak sia-sia menjadi orang yang mendengar firman, melainkan kami menjadi orang yang sungguh-sungguh bertahan di dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami belajar mengikuti Tuhan langkah demi langkah dan tidak goyah. Biarlah kami belajar faithful unto death, sehingga kami tidak akan dipermalukan, sebab kami menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Dengarlah kami mau hidup benar, kami mau hidup jujur, kami mau hidup suci, kami mau hidup mengikuti Kristus, kami mau hidup karena beriman kepada Kristus. Tuhan tolonglah kami,
Biarlah kami berpegang pada prinsip bahwa Allah tidak akan membiarkan kami dipermalukan. Di dalam saatnya Tuhan akan membangkitkan kami dari debu, dan di dalam daging kami akan melihat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.